BTTH Kaisar Api, episode 434. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Roda Emas Titan. Bunuh, bunuh, bunuh. Yao Shigui duduk dengan tenang di atas raksasa Titan Roda Emas, seolah-olah mereka berdua adalah pasangan yang sangat baik, selalu merawatnya, dan justru karena bantuan Yao Shigui lah raksasa Titan Roda Emas, meskipun kekuatannya jauh berbeda dengan Lexi, namun ia tidak pernah kalah. Roda emas tak berujung itu mekar dengan megah, tanpa diragukan lagi menunjukkan kekuatan ilahi para Titan. Dong dong dong, di atas langit, keempat sayap ungu bak malaikat di belakang Lexi bersinar dengan kecemerlangan emas yang tak tertandingi, dan setiap kali mereka berbenturan dengan kekuatan ilahi tertinggi dari Titan Roda Emas, mereka akan menyapu dengan riak energi yang sangat menyilaukan. Saudara Xiaoyan, apalagi yang bisa kau lakukan? Di bawah sana, kepalan tangan Suner yang berwarna merah muda terkepal erat. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Iblis Xiaoyan tidak berbicara, tetapi diam-diam menyaksikan pertempuran sengit antara keduanya. Titan Roda Emas dan Lexi bertarung sengit, tetapi sekuat apapun kekuatan penghancur yang dilancarkan Titan Roda Emas, kekuatan itu akan dengan mudah dipantulkan oleh keempat sayap ungu malaikat dan tidak dapat melukai tubuh malaikat tersebut. Kekuatan keempat sayap malaikat ungu, ditambah dengan kekuatan tingkat reinkarnasi pertama Lexi, kini Lexi tampak tak terkalahkan. Xiaoyan, aku khawatir aku hanya bisa menyerahkan masalah ini padamu. Yao Wanwan, yang berada di samping, menyipitkan matanya erat-erat dan berkata dengan sangat serius. Saudara Xiaoyan, aku bisa meminjamkan api suci kepadamu. Dengan penggabungan begitu banyak api suci, aku khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Suner juga berbicara dengan lembut, dengan sedikit nada mendesak dalam suaranya. Raksasa Golden Wheel Titan tidak bisa menghadapi Lexi secara langsung. Suner dan Yao Wan, dua pendekar tingkat reinkarnasi pertama sementara, harus bertindak. Mustahil. Kekuatan Lexi sebanding dengan reinkarnasi ganda, bahkan jika api suci kita menyatu, itu tidak akan bisa menggoyahkannya sedikit pun. Meskipun kekuatan api suci itu dahsyat, kekuatan itu sangat bergantung pada penggunanya. Jika aku bisa menyatu dengan kekuatan tubuhmu, aku cukup percaya diri untuk melenyapkan Lexi, tapi sayangnya aku tidak punya waktu sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sejak Yao Shigui muncul, Xiaoyan terus memikirkan solusi akhir untuk situasi ini. Meskipun perpaduan api suci itu sangat dahsyat, Xiaoyan tahu bahwa tidak ada eksistensi yang tak terkalahkan di bawah reinkarnasi, tetapi Lexi adalah pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat pertama yang sejati. Selain berkah sayap malaikat, kekuatan tempur yang mengerikan dari tingkat reinkarnasi kedua, kecuali Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan kesempurnaan abadi petarung bintang 8, penggabungan api suci tidak akan memiliki pengaruh apapun baginya. Tapi kemudian, kami akan tinggal di sini sepenuhnya. Hun Suzi dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan sekarang mereka tidak bisa berbuat banyak. Dengan kekuatan mereka di tahap akhir 8 dewa petarung bintang, jika mereka ikut campur dalam pertempuran reinkarnasi, saya khawatir mereka akan berada di tempat yang berbeda dalam sekejap. Coba saja, Suner, para senior, tolong bela aku selama 3 menit. Xiaoyan tak berani membuang waktu, ia langsung duduk tegak, darah iblis berwarna hijau gelap terus mengepul seperti uap, mengelilinginya, tampak sangat jahat. Setelah itu, hasil fusi api suci di dalam tubuh Xiaoyan juga menjadi gelisah. Semua orang melihat bahwa pada saat itu, di dalam tubuh Xiaoyan, energi jahat berwarna hijau gelap dan api suci berwarna kuning keemasan perlahan-lahan berkobar. Kedua aura tersebut sama-sama baik dan jahat, tetapi saling bertentangan, dan karena kedua kekuatan ini muncul dari tubuh Xiaoyan, kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan meletus dengan fluktuasi yang sangat dahsyat. Kekuatan iblis dan kekuatan api suci tampaknya saling berlawan dan menemui jalan buntu, dan mereka tidak yakin. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan ekstrim, dan mereka saling bermusuhan. Jika tidak ada solusi yang baik, saya khawatir iblis Xiaoyan akan hancur total. Perpaduan api suci dan iblis. Saudara Xiaoyan, apakah kau sudah gila? Melihat itu,
Suner meraung dengan amarah yang jelas terlihat di wajah cantiknya. Percayalah kepadaku. Xiaoyan mengangguk pelan dan mencoba menatap Suner, tetapi kegilaan di matanya membuat banyak orang merasakan aura pembunuh yang terpancar dari dalam diri Xiaoyan. Kekuatan ekstrim semacam itu, jika berhasil digabungkan, saya khawatir benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah situasi pertempuran, tetapi jika gagal, saya khawatir tanpa tindakan Lesi, iblis Xiaoyan akan sepenuhnya lenyap dari dunia. Kekuatan iblis dan kekuatan api suci terlalu dahsyat, bahkan kekuatan keabadian pun, aku khawatir tidak akan mampu menahan kekuatan setingkat itu. Saudara Xiaoyan benar-benar orang yang saleh. Karena kakak Xiaoyan begitu saleh, kau dan yang lainnya bukanlah orang-orang yang serakah akan hidup dan takut mati. Bergegas, berjuanglah melawan tahta suci. Melihat retakan ruang muncul di sekujur tubuh Xiaoyan, pikiran dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya memanas, dan darah yang telah lama hilang mengalir keluar, lalu mereka berkata dengan penuh semangat. Semua orang, hidup dan mati bergantung pada ini, lakukanlah. Yao Wanwan tidak banyak bicara, dan dengan dingin meninggalkan satu kalimat kepada banyak pendekar di belakangnya, lalu tiba-tiba melompat bersama dengan para pendekar dari ras kuno dan melesatkan Lesi. Sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, berapapun jumlahnya, pada akhirnya tidak dapat mengubah situasi kegagalan Anda. Dipicu oleh sayap malaikat, Lesi tertawa setelah memblokir serangan Titan Roda Emas. Karena kelompok manusia bodoh ini begitu membangkang, maka aku akan mengikuti kehendak para malaikat, bekerja sama dengan pembunuhan para iblis, dan menangkap mereka semua. Tuan Uskup, kekuatan iblis Xiaoyan sangat misterius dan sulit diprediksi. Mohon, Tuan Uskup, bunuh dia secepat mungkin, jika tidak, akan ada banyak mimpi buruk. Melihat panas yang menyengat dan aura jahat yang terpancar dari tubuh Xiaoyan, Austin merasa sangat tidak nyaman dan mau tak mau angkat bicara. Mereka pernah bertanding melawan Xiaoyan sebelumnya, dan mereka tentu tahu bakat seperti apa yang dimiliki pemuda ini, terlebih lagi, dia membawa benda-benda suci seperti api suci, dan untuk sementara waktu, mereka sangat takut akan apa yang akan terjadi. Aku tahu, Lesi mengulangi sebuah kalimat, dan sayap malaikat itu langsung berkelebat di belakangnya, dan pancaran suci berwarna ungu menyebar dari sayap malaikat itu, dan tiba-tiba melesat ke arah pria kuat di bawah. Kilauan ungu yang cemerlang, seperti semburan tetesan bintang, perlahan menetes dari sayap malaikat di belakang Lesi di langit, dan dengan lembut mengairi tanah di bawah dunia pengobatan. Pemandangan menakjubkan itu bagaikan galaksi yang hancur, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergemuruh, megah dan sangat menakutkan. Ho ho ho, merasakan fluktuasi yang sangat sakral ini, raksasa Titan Roda Emas berteriak di langit, dan roda emas di belakang raksasa itu tiba-tiba terlepas, dan segera naik dari langit dengan kecepatan yang sangat tinggi, berubah menjadi matahari emas yang panas, membawa kekuatan ilahi tertinggi dari Titan Roda Emas, menyerang Lesi. Puff, puff, dengan semburan energi yang bergejolak, lubang cacing ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya muncul secara paksa di medan pertempuran antara keduanya, dan tiba-tiba dunia obat ini diserang langsung dengan lubang-lubang yang penuh dan menjadi tandus. Matahari keemasan menyentuh bintang ungu, dan ledakan tak terhitung jumlahnya bermunculan, dan seluruh dunia pengobatan bergetar hebat, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Hehe, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Akhirnya, setelah kebuntuan singkat, bintang malaikat itu hancur sepenuhnya, matahari keemasan tiba-tiba menembus lapisan rintangan dan melesat menuju Lesi di langit. Aku tidak menyangka dia adalah anak yatim piatu dari orang tua Yao Qiangui itu. Lesi menatap hantu cemerlang Yao Sigui dengan terkejut, lalu mencibir. Dia sangat akrab dengan fluktuasi jiwa suci, bahkan jika jiwa suci itu dalam keadaan yang hancur. Retakan, matahari keemasan melintasi langit, dengan mudah menembus lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, dan di depan Lesi, sebuah kekuatan mengerikan yang cukup untuk mengacaukan kognisi mereka berada dalam kondisi puncak, dan tampaknya kekuatan itu dapat melenyapkannya sepenuhnya. Namun, dengan jiwa-jiwa suci yang tersisa ini, itu tidak ada gunanya bagiku. Lesi mengangkat telapak tangannya, yang bermandikan cairan putih susu di telapak tangannya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan untuk melihat ke dalam matahari keemasan yang berada di dekatnya. Puff, dengan suara dentuman, warna keemasan itu terlalu lambat dan tidak mengeluarkan energi yang dahsyat. Sebaliknya, di bawah tindakan Lesi,
volumenya menyusut dengan cepat, dan kemudian jejak kekuatan mengikuti lengan Lesi dan berkumpul langsung di tubuhnya. Bajingan ini, melihat pemandangan ini, pipi Yao Shigui yang kekanak-kanakan memancarkan aura liar yang mengamuk. Sekalipun dia menyatu untuk membangkitkan jiwa suci, dan bahkan memanggil alam sejati keluarga raksasa Titan roda emas, tidak bisakah dia melenyapkan uskup agung jubah merah tahta suci, Lesi? Pada awalnya, keluarga Yao dimutilasi oleh mereka, dan sekarang musuh ada di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu ingin menyaksikan kehancuran klan tabib dengan mata kepala sendiri? Namun dalam hal itu, bagaimana Yao Shigui Heide bisa menghadapi ayahnya? Seharusnya orang tua saya masih di penjara di tahta suci. Ledakan. Tepat ketika perasaan kalah muncul di hati Yao Shigui, Lesi tidak menunjukkan tanda-tanda berhati lembut. Tubuhnya bergerak seperti hantu, dan sayap malaikat melambai di belakangnya, membentuk bilah bulu yang sangat tajam, yang semakin lama semakin intens di langit. Badai energi ungu perlahan berkumpul di depan dada Lesi, membentuk bilah pedang ungu yang sangat menyilaukan. Musnahkan kekuatan teroris tertinggi, dan bunuh batu obat itu secara langsung. Ho ho ho. Titan roda emas sepertinya menyadari hal ini, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan erat mengembalikan batu obat itu untuk melindunginya. Jerawat. Dengan suara tertentu, terdengar suara suci jiwa yang sangat melengking. Semua orang mendongak dan melihat bahwa lengan Raja Titan, raksasa Titan roda emas, yang dikelilingi oleh pola bebatuan, ternyata tertusuk oleh bilah pedang ungu, yang cukup memalukan. Tetesan darah merah terang jatuh ke bumi di sepanjang lengan raksasa Titan, dan bumi pun bergejolak. Jinlun, apakah kamu baik-baik saja? Yao Shigui buru-buru melepaskan kekuatan jiwa suci untuk menghangatkan dan memberi makan raksasa Titan beroda emas, dan suaranya pun hilang. Jatuh. Melihat roda emas raksasa Titan kehabisan kekuatan ilahi, Lesi memadatkan pedang malaikat berwarna ungu dan mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Dan kita. 9 kekuatan mendalam, bayangan dari 10.000 obat. Di saat krisis ini, Suner dan yang lainnya muncul bersama. Pemandangan besar yang melibatkan hampir 10.000 orang itu membuat dunia yang penuh lubang ini semakin terpecah belah. Tuan Uskup, mereka mengulur waktu. Hati-hati dengan iblis Xiaoyan. Austin meraung lemah, sekarang dia dan Hill hanya bisa diam-diam menjaga Liu Hao, yang pingsan karena koma, dan tidak memiliki kekuatan tambahan untuk melakukan hal lain. Apakah ini satu-satunya harapanmu? Namun, Lesi seperti seorang pemenang yang membacakan deklarasi kemenangannya. Dia sama sekali tidak mempedulikan kata-kata Austin. Sebaliknya, dia memandang rendah semua orang di sekitarnya dari ketinggian yang sangat rendah. Meskipun jumlah orangnya disebutkan, sebagian besar dari mereka adalah immortal petarung bintang 7, dan immortal petarung bintang 8 jumlahnya sedikit, dan ada 2 pembangkit tenaga reinkarnasi tingkat pertama sementara. Tapi itu sudah tidak penting lagi. Dengan kekuatan yang mereka miliki saat ini, mereka hanya memiliki satu takdir. Itulah kejatuhan, tubuh dan jiwa dihancurkan. Inilah satu-satunya takdir bagi mereka yang tidak taat kepada malaikat tahta suci. Doudi kontinen telah lama bungkam. Sepertinya kau telah melupakan kekuasaan tertinggi tahta suci kita, jadi hari ini aku akan membiarkanmu benar-benar mengingat kengerian yang pernah dilakukan oleh para malaikat tahta suci kita di masa lalu. Lesi mencibir tanpa rasa takut, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang itu untuk membantah. Seperti yang dikatakan saudara Xiaoyan, para malaikat tahta suci hanyalah sekelompok utusan yang mengaku sebagai malaikat, tetapi sebenarnya mereka hanyalah boneka dengan jiwa yang kotor. Suner melangkah keluar, 9 gagak emas dan bayangan jiwa Phoenix merayap pelan di belakang tubuhnya yang halus. Fluktuasi segel reinkarnasi sangat mempesona, seperti seorang dewi, dengan kecantikan yang luar biasa. Tahta suci, masa kejayaanmu telah berakhir. Kali ini, pemenang pertempuran ini tetaplah 8 klan kuno kita. Tahta suci Anda hanyalah orang luar, sudah saatnya untuk pergi. Yao Wan juga dibawa bersama Suner, mengepung Lesi satu demi satu. Vitalitas tak terbatas muncul dari tubuhnya, seperti dewa perang abadi. Jangan khawatir, setelah Anda meninggal, tahta suci kami akan mengundang ras-ras di belakang Anda, termasuk yang disebut tetua agung Anda, untuk pergi ke Huangquan bersama-sama. Ras kuno, itu cuma lelucon. Lesi tertawa. Tepat setelah tawa mereda,
keempat sayap malaikat ungu itu tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka, dan langsung membentuk serangan dahsyat di langit seluruh dunia pengobatan. Terlarang, teknik terlarang. Pergi. Kau tidak boleh membiarkan dia menggunakan teknik terlarang itu, jika tidak, bukan hanya dunia pengobatan kita yang akan lenyap sepenuhnya, tetapi banyak orang kuat yang hadir di sini juga akan gugur bersama-sama. Menabrak, Yao Wan dan Suner memimpin, dan kekuatan reinkarnasi yang tak terbatas menyapu keluar, mengguncang langit, tetapi tidak peduli seberapa dahsyat fluktuasi yang mereka timbulkan, mereka akan diserang oleh 4 sayap malaikat ungu ketika mereka menyerang Lesi. Serap semuanya, kekuatan iblis, kekuatan api suci, tolong penuhi keinginan saya. Di kejauhan, tubuh Xiaoyan akhirnya kembali normal, tetapi saat ini, kekuatan iblis hijau gelap dan kekuatan api suci kuning keemasan, seperti dua anak yang keras kepala, terus berbenturan di dalam tubuh Xiaoyan, tidak mampu melakukan proses fusi yang sebenarnya. Keputusan yang sangat penting, kubus setan, Duleng mendengus, dan tiba-tiba kubus iblis dan Fen Jue sepertinya memiliki semacam resonansi khusus. Untuk sesaat, garis-garis klan di alis Xiaoyan muncul tanpa terkendali. Wong Bas, dengan berkat kekuatan ketiganya, kekuatan iblis hijau gelap dan api suci kuning tiba-tiba menjadi tenang. Seketika, seberkas cahaya samar muncul dari garis-garis klan di antara alis Xiaoyan. Seluruh tubuhnya terlindungi dari dampak pedang malaikat ungu. Beri aku minuman fusi. Setelah menyadari bahwa ia telah melewati banyak kesulitan dan rintangan, di atas kedua tangan Xiaoyan, di satu sisi terdapat api suci yang sangat keramat. Ada sentuhan kejahatan di satu sisi. Seolah-olah kekuatan iblis hijau gelap yang baru saja dilepaskan dari kotak Pandora yang jahat. Api ilahi dan kekuatan iblis juga berada di tangan Xiaoyan saat ini, dan perlahan mulai menyatu, dan Xiaoyan segera menahan semua siksaan dan berkata dengan ganas. Meskipun pancaran cahaya yang dipancarkan di antara alisnya lemah, namun mampu mengisolasi tekanan aura ilahi Lesi, sehingga cukup untuk memungkinkan Xiaoyan menyatu dengan tenang. Namun, meskipun pancaran cahaya itu hanya berukuran beberapa meter, setiap kali kekuatan iblis dan kekuatan api suci di tangan Xiaoyan mendekat, jiwa Xiaoyan seperti benang jarum kecil yang ditusukkan ke otaknya, dan jantungnya sangat khawatir. Darahnya membeku, dan sepertinya akan benar-benar hancur kapan saja karena ketidakseimbangan kedua kekuatan tersebut. Tulang-tulang itu berdengung, dan sudut-sudut mulut, mata, bahkan telinga dan anggota badan dipenuhi dengan kekuatan iblis hijau gelap, menunjukkan kejahatan yang tak berujung. Kemunculannya tampak sangat hikmat dan sakral. Namun, betapapun sulitnya, kekuatan iblis dan api suci tidak gentar. Di bawah kegilaan Xiaoyan yang tidak takut mati, kecepatan fusi juga meningkat secara signifikan. Bang bang bang, pertempuran di langit masih berlangsung, kobaran api perang berkobar, seperti medan perang yang tak tertandingi. Raungan marah yang tak terhitung jumlahnya, disertai semburan bau busuk yang tidak normal, menyapu kemana-mana. Berdebar, puff, puff. Iblis Xiaoyan dilindungi oleh lingkaran cahaya pola klan dan untuk sementara tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun, tetapi tulang-tulang Xiaoyan bergetar, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda terpancar di tangannya, dan dia bergerak mendekat ke dadanya. Hanya Xiaoyan sendiri yang tahu bahwa penggabungan kali ini tidak lebih serius daripada pertempuran sebelumnya dengan Mekal. Apakah kamu akan mati? Tapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Aku sudah bekerja keras begitu lama, dan aku bisa sukses jika terus melangkah. Bagaimana mungkin aku gagal saat ini? Kekal, selama kemauan di hatiku abadi, aku akan hidup selamanya. Hidupkan aku kembali. Raungan dahsyat, keras dan kuat, perlahan-lahan keluar dari tubuh Xiaoyan yang pingsan karena koma. Xiaoyan tiba-tiba sadar kembali, dan di tangannya, dua kekuatan yang sama sekali berbeda hanya berjarak segenggam kepalan tangan. Fusi, tahta suci, membiarkanmu melihat apa itu kekuasaan. Xiaoyan selesai berbicara, mengabaikan bekas luka besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tubuhnya sedikit terangkat, dan dalam lingkaran cahaya yang terpantul dari garis-garis klan di antara alisnya, tangannya tiba-tiba meremas lebih erat, kekuatan iblis dan jiwa api suci. Mulai kontak, mulai fusi. Retakan, puff. Saat kedua tangan disilangkan, kekuatan iblis hijau gelap dan api kuning tiba-tiba membesar,
dan gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung berapi yang dapat meletus kapan saja, melepaskan kejahatan dan kesucian yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan iblis membawa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan mengalir seperti tetesan hujan, dan segera mendatangkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kepada banyak orang. Keegoisan, keserakahan akan kehidupan dan ketakutan akan kematian. Segala macam emosi ditransmisikan dari kekuatan iblis, memobilisasi emosi yang telah lama ditekan di hati banyak tokoh hebat, dan seluruh dunia pengobatan menjadi sangat heboh. Senang, gembira, berbagi. Di sisi lain, nyala api kuning keemasan itu seketika menutupi emosi yang disampaikan oleh kekuatan iblis, memperlihatkan beberapa emosi sekaligus. Pada saat ini, di tangan Xiao Yan, kekuatan iblis dan kekuatan api suci mulai menyatu, tetapi kulit di tangan Xiao Yan menguap dalam sekejap. Rasa takut yang mengerikan. Di kepala botak yang dipenuhi kekuatan tak terhitung dan napas kematian, Xiao Yan sama sekali tidak menyembunyikan kegilaan di hatinya. Sebuah kelompok energi yang mengancam juga muncul di depan dadanya. Ini, kekuatan macam apa ini? Melihat pemandangan yang dialami Xiao Yan, banyak sekali tokoh kuat tiba-tiba tercengang. Meskipun mereka adalah pemimpin kekuatan besar di benua Douyun, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Atau bahkan membangkitkan emosi yang telah lama ditekan di dalam hati mereka. Selalu ada ilusi yang sangat tidak nyata di dalam hati mereka, kekuatan serangan Xiao Yan sekarang sebanding dengan teknik terlarang yang digunakan Lesi. Itu teknik terlarang. Orang ini beneran bisa menciptakan teknik terlarang miliknya sendiri. Dan berhasil melaksanakannya. Kembali saja, aku melakukan terlalu banyak tindakan yang tidak berguna sekarang, ini tidak ada gunanya. Setelah mencoba beberapa saat, serangan semua orang tidak mampu menggoyahkan kekuatan teknik terlarang Lesi, dan semua orang pun jatuh ke tanah dunia pengobatan. Mereka tahu bahwa situasi ini di luar kemampuan mereka untuk menanganinya sekarang, dan mereka hanya bisa sepenuhnya menggantungkan harapan mereka pada pria ini. Biarlah dunia pengobatan terpecah-pecah, tetapi prisma dimensi tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, yang membuat Yao Wan sangat bersemangat. Percayalah padanya, saat ini, hanya bisa seperti ini. Suner tidak banyak bicara, hanya mengucapkan sepatah kata untuk menenangkan orang-orang yang gelisah di belakang, dan segel reinkarnasi tiba-tiba meredup, wajahnya langsung pucat, sedikit terduduk di tanah, mengamati gerakan mengerikan Xiao Yan. Hatinya tenang, karena dia memiliki kepercayaan penuh pada Xiao Yan. Anda mengatakan, akankah dia berhasil? Ling Zixi dan Yao Yixuan mendukung Suner dan bertanya dengan lembut. Dia akan, jangan khawatir. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suner berhasil memaksakan senyum ramah, tetapi tanda reinkarnasi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, dan sekarang tubuhnya bahkan lebih terbebani. Jika bukan karena pil Nirvana Phoenix yang diam-diam direbut Xiao Yan ketika monster tua Sensi jatuh, saya khawatir Suner sekarang akan lebih serius. Sihir macam apa yang kau lakukan? Mengapa aku bisa mencium aroma napas suci dari api keramat, dan aroma kotor serta bau busuk dari napas iblis yang terpancar dari seluruh tubuhmu? Bisakah kedua kekuatan ini benar-benar bergabung? Lesi memandang sekelompok cahaya energi ilusi yang dihasilkan oleh dua energi yang perlahan menyatu di depan Xiao Yan. Melihat bahwa karena fusi tersebut, tubuh Xiao Yan dan bahkan vitalitasnya dengan cepat menghilang, ia tak kuasa menahan tawa. Memang pantas menggunakannya untuk mengirimmu ke neraka. Xiao Yan mencibir, menahan siksaan mengerikan itu, seluruh tubuhnya tertekan dengan keras, dan telapak tangannya, yang telah berubah menjadi kerangka, menggenggam, langsung memadatkan dan menggabungkan kekuatan iblis dan api suci, bahkan karena kecepatan penggabungannya terlalu cepat, menyebabkan sisik di bawah Xiao Yan secara otomatis melindungi tuannya. Jika memang demikian, mari kita akhiri sandiwara ini sepenuhnya di sini. Cahaya, aku adalah pengikut setiamu, kirimkanlah cahaya ilahi untuk mengampuni ketidaktahuan manusia fana ini. Lesi tersenyum lembut di sudut bibirnya, dan tiba-tiba sebuah pentagram besar terbentuk dari belakang tubuhnya, sambil melantunkan mantra Sansekerta paling suci di mulutnya. Wow! Dengan suara dentuman keras, seluruh dunia pengobatan yang terkurung oleh prisma dimensional tiba-tiba retak, dan tiba-tiba matahari yang berdiri di jurang alam semesta, nyala api kemasan, seperti meteor, jatuh ke arah Lesi dengan kecepatan cahaya. Teknik terlarang cahaya, Wan Xia Tianyi.
Saat Du melantunkan mantra dengan lembut, di belakang Lesi, keempat sayap malaikat ungu itu langsung menyatu dan tiba-tiba berjalan menjauh di depannya. Dalam sekejap mata, sayap langit raksasa terbentang di seluruh dunia kedokteran. Sayap-sayap raksasa di langit diubah oleh 4 sayap ungu malaikat milik Lesi, dan kemudian Lesi bergabung dengan kekuatan cahaya. Pada saat ini, tampak sangat cemerlang, seperti sayap ilahi yang digunakan untuk menghakimi kejahatan di dunia. Kemuliaan ilahi berpacu kencang. Buddha, reinkarnasi Buddha Sa. Melihat sayap langit raksasa ini, iblis Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatannya dan segera mengeluarkan teriakan keras. Di depan Xiaoyan, muncul sebuah persegi berwarna hijau gelap seukuran telapak tangan, berputar perlahan seperti kubus Rubik, tetapi di dalamnya terdapat kekuatan penghancuran. Tampaknya setelah penggabungan kekuatan api suci dan kekuatan iblisnya, semua kekuatan menjadi tidak berarti. Mari kita tunjukkan padamu seperti apa iblis yang sebenarnya. Reinkarnasi Buddha, membunuh para dewa. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat, dan dia segera mengerahkan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mendorong Buddha Sa Samsara keluar lagi. Wan Xia Tianyi, sucikan semua kejahatan di dunia. Hancurkan itu dengan kekuatan cahaya. Menghadapi pukulan terakhir dari iblis Xiaoyan, Lesi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sayap-sayap raksasa di langit, bulu-bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, lalu perlahan turun. Pada saat itu, kehampaan hancur berkeping-keping, energi yang tak terhitung jumlahnya terlihat di mana-mana, dan badai ruang angkasa perlahan muncul. Ayo, lawan. Ketika iblis Xiaoyan melihat ini, darah iblis di dalam tulangnya menjadi sangat bergejolak, mendidih tak terkendali, dan tubuh gabungan itu dilempar keluar oleh Xiaoyan. Seperti kubus sihir jahat yang bangkit, ia menghantam sayap malaikat di langit. Kekuatan teknik terlarang kedua akhirnya tiba pada saat ini juga. Untuk sementara waktu, Buddha Sa Samsara menghasilkan air darah monster yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh langit, seolah-olah bersiap untuk menenggelamkan bagian langit dan bumi ini. Retak kaca, aliran berwarna merah darah menyelimuti kubus Rubik dan perlahan menyebar ke arah sayap raksasa di langit. Tetapi sebelum kekuatan itu menguap, sayap raksasa di langit itu bergoyang. Bulu-bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sayap raksasa di langit, membawa aura suci yang tak berujung, dan menuju ke kubus Rubik Buddha Sa Samsara yang meraung dari bawah. Apapun yang disinai oleh pancaran cahaya di atas bulu ungu suci, darah dan kotoran di sekitar kubus Rubik dengan cepat meredup, dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan perpaduan sempurna antara kekuatan iblis dan kekuatan api suci. Dan pergilah, ledakan. Serangan dari teknik terlarang tingkat kedua menggema di seluruh langit dan bumi, membuatnya sangat berisik. Reinkarnasi Xiaoyan sebagai Buddha Sa bagaikan balon hijau tua, jahat dan berisik tanpa henti, di dalam kubus Rubik, aura ilahi terpancar. Di sisi lain, Xia Guang Tianyi berkekuatan 10.000 zang melambai-lambai dengan dahsyat, berputar-putar di langit, lalu tanpa ragu-ragu, dengan momentum seperti guntur, menembus kehampaan dan langsung menyerang Xiaoyan. Sangat sakral, sangat mendominasi. Bahkan para raksasa di puncak reinkarnasi ganda biasa pun akan mudah dihancurkan di Tianyi. Wong Bas, di atas langit, energi mengerikan meluap di mana-mana, dan pemandangan lubang hitam muncul, dan kekuatan mengerikan itu langsung merobek seluruh kehampaan dunia pengobatan, sehingga para ahli kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawah hanya bisa bekerja sama untuk menciptakan penghalang ki pertempuran untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Jika tidak, dua kekuatan teknik terlarang saja sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar terpukul. Ledakan. Dengan suara, di langit, ujung sayap raksasa di angkasa dan kubus Rubik dari reinkarnasi Buddha bersentuhan, dan tiba-tiba suara keras yang tak terlukiskan memenuhi langit, seperti hembusan dahsyat guntur yang menggelegar, dan gelombang kejut energi yang tak terhitung jumlahnya tersebar di mana-mana, dan jangkauan penyebarannya telah mencapai ribuan mil daratan. Konfrontasi antara dua teknik terlarang ini cukup untuk membuat dunia pengobatan benar-benar hancur. Setan, kali ini, aku menang. Kekuatan ilahi seorang malaikat tidak cukup untuk membuat kalian manusia fana membangkang. Hancurkan di bawah dukungan cahaya. Sayap-sayap raksasa di langit bermekaran dengan kemegahan tak terbatas, dengan mudah merobek bagian tepi kubus Rubik, dan memunculkan retakan-retakan yang mencolok satu demi satu, seolah-olah menandai kegagalan iblis Xiaoyan. Dalam pertarungan teknik terlarang, begitu ada celah di salah satu sisi, hasilnya sudah jelas.
Ya, Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah kotor, tolong buka matamu lebar-lebar. Berkembanglah, Buddha Samsara. Sang iblis Xiaoyan berkata pelan, dan kubus Rubik yang dapat dengan mudah dicabik-cabik oleh sayap raksasa langit tiba-tiba hancur berkeping-keping, memperlihatkan sebuah manik bundar sempurna. Manik-manik bulat, sekecil mata, umumnya hijau tua, umumnya kuning kecoklatan, dipadukan dan dijalin dengan sempurna, indah. Wong Bas. Tepat ketika suara Xiaoyan berhenti, mata orang-orang di bawah yang sedang berjuang untuk menopang tiba-tiba menyipit, dan sebuah kekuatan di luar pemahaman mereka menyebar. Aku melihat bahwa pada manik reinkarnasi Buddha yang bulat itu, bayangan jiwa ganas yang dipenuhi iblis dan api suci tiba-tiba muncul darinya, dan seketika itu juga raungan yang mengguncang jiwa, disertai dengan pecahnya manik tersebut, menerjang masuk. Pada saat itu, lubang hitam jurang tak berujung akan langsung terbentuk di udara. Tanpa menunggu Lesi melakukan apapun, bayangan jiwa iblis yang baru saja muncul mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menarik sayap raksasa langit ke dalam jurang tak berujung. Bagaimana ini berjalan? Iblis Xiaoyan juga terkejut dan memandang pemandangan ini dengan sangat bingung. Sesuatu yang telah menyatu dengan sendirinya, tetapi belum pernah memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan di dalam tubuh Xiaoyan, sentuhan kekuatan langka bangkit dari darah iblis di dalam tubuh Xiaoyan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Pergi dari sini. Melihat jurang tak berujung itu, Lesi benar-benar merasakan kengerian yang langka dari lubuk hatinya. Seketika, kulitnya menegang dan dia tiba-tiba mencoba mengambil kembali teknik terlarangnya, Tianyi. Meletus. Pada saat ini, mata Xiaoyan sepenuhnya digantikan oleh pancaran iblis, dan aura jahat muncul. Ledakan. Kekuatan iblis yang tak terbatas dan kekuatan api suci meledak sepenuhnya, dan fluktuasi mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menyebar, dan kecemerlangan Lesi yang tak terbatas sepenuhnya ditekan pada saat ini. Jiwa kotor sepertimu tidak layak menyandang nama malaikat tahta suci. Lebih baik memasuki dunia bawahku sesegera mungkin. Iblis Xiaoyan tampak telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia melangkah ke jurang tak berujung dan diselimuti oleh kekuatan iblis yang tak terbatas. Melihat sayap raksasa langit ditarik ke jurang oleh bayangan jiwa iblis, dia seperti seorang pengendali. Bicaralah perlahan. Suara itu tidak memiliki suhu dan fluktuasi apapun, tetapi orang-orang di bawah mencium bau kematian yang mematikan dari puncak suara itu. Lesi dikalahkan, sayap raksasa langit ditarik ke jurang, dan kekuatannya sepenuhnya ditekan oleh reinkarnasi Buddha. Tiba-tiba, matanya dipenuhi kebingungan, dan dia berlutut di langit. Saat ini dia tidak berbeda dengan seorang pecundang sejati. Siapa kamu? Pergi dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku melakukannya. Dalam sekejap, Suner melangkah keluar dan langsung menuju puncak jurang tak berujung, menghadapi Xiaoyan dengan niat membunuh yang ganas. Dengan pemahaman Suner tentang Xiaoyan, benda di dalam tubuh Xiaoyan sekarang jelas bukan Xiaoyan. Oh, perlawanannya cukup sengit. Tapi tidak mengherankan, lagi pula, pria ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Xiao yang tersisa. Di antara alis iblis Xiaoyan, tanda klan itu bermekaran dengan gelombang panas, perlahan membakar Xiaoyan, seolah-olah mengalirkan semacam kekuatan ke dalam tubuh Xiaoyan. Kalau begitu, Suner tidak bicara omong kosong, dan reinkarnasi India di antara alisnya pun terpicu. Akan ada periode waktu nanti, tetapi saya percaya bahwa kita akan bertemu cepat atau lambat. Mencicit, dengan suara tertentu, iblis Xiaoyan mengeluarkan suara yang sangat aneh. Tepat di belakang iblis Xiaoyan, sesosok hantu iblis merangkak keluar dari jurang, sebuah rantai iblis yang diukir dengan kekuatan dewa tak terbatas. Rantai itu langsung menembus tubuh Lesi. Akan ada menstruasi nanti. Rantai itu menghantam Lesi, dan tubuh serta jiwanya langsung terkunci, menarik Lesi ke jurang dalam sekejap. Suara dan kekuatan aneh di dalam tubuh iblis Xiaoyan juga lenyap, dan jurang tak berujung di belakangnya perlahan menutup. Namun, aura yang baru saja menyelimuti tubuh Xiaoyan mungkin berada di atas segalanya. Batuk-batuk. Setelah kepergian Lesi, iblis Xiaoyan terbatuk beberapa kali, dan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, Xiaoyan jelas kelelahan, bahkan karena perpaduan sempurna antara kekuatan iblis dan kekuatan api suci. Bekas luka besar dan kecil di kulitnya sangat mengerikan, dan vitalitas dalam tubuhnya kurang, bahkan hampir padam. Kami menang.
Yao Shigui dan Suner dari kejauhan membawa Xiaoyan dalam sekejap, berdiri di pundak raksasa Titan roda emas bersama Suner, dan tak kuasa menahan tangis. Tidak, mustahil. Pada saat itu, pupil mata Austin dan Hope menyempit tajam, bahkan mereka pun tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Sesombong Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah, dia benar-benar kalah telak dari Xiaoyan. Dan aura yang muncul di tubuh Xiaoyan pada akhirnya jelas bukan kekuatan dari dunia seribu besar. Itulah kekuatan dunia bawah. Adapun apakah itu Pluto atau penguasa kegelapan, atau makhluk tertinggi di dunia bawah, mereka tidak dapat mengetahuinya. Karena dunia bawah adalah wilayah di luar seribu dunia besar. Meletus, keduanya saling memandang. Melihat prisma dimensional yang perlahan hancur di langit, kedua tubuh itu berubah menjadi bercak-bercak cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya, bermekaran. Sekalipun mereka putus asa, mereka harus mengirimkan anak-anak terang. Tidak bagus, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Ketika banyak tokoh berpengaruh yang menyadarinya kemudian mengetahui hal itu, Hill meledakkan dirinya dan mati, lalu Austin membawa anak cahaya dan pergi dari sini dengan tenang. Namun saat ini, saya khawatir bahwa pemicu pertempuran sesungguhnya yang akan terjadi dalam waktu dekat telah disiapkan. Pada titik ini, upacara klan pengobatan telah berakhir, meskipun hal itu cukup mengejutkan. Ledakan, bencana di dunia kedokteran telah berakhir, dan tak terhitung banyaknya orang yang terpuruk lemah di tanah tandus dunia kedokteran. Festival klan tabib ini terlalu berbahaya. Detak jantung yang tak kenal takut itu membuat mereka merasa sangat hormat kepada Xiaoyan, pemuda itu. Semuanya, silakan kembali. Situasinya sangat buruk sekarang, dan tahta suci pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dalam 3 hari, kita akan mengadakan pertemuan ras-ras kuno untuk merumuskan rencana besar selanjutnya. Langit benua Douyun akan segera berubah. Yao Wan, dengan tangan di belakang punggungnya, memandang dunia kedokteran yang kacau ini dan merasa sangat enggan untuk meninggalkannya. Dunia pengobatan kini dipenuhi lubang-lubang, dan tentu saja membutuhkan banyak sumber daya untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Meskipun kekuatan kedua teknik terlarang itu telah sangat terhambat oleh jurang yang tak dikenal, Yu Wei masih memilikinya. Selamat tinggal, banyak tokoh kuat telah pergi, dan hanya sedikit orang dari ras kuno yang tersisa di sini. Sekalipun mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka harus mengabdikan kekuatan mereka untuk pertempuran ini. Bagaimana kondisi cedera kakak Xiaoyan? Setelah beristirahat, Yao Yun, Yao Xuanyi, dan yang lainnya segera mengelilingi Xiaoyan, melihat kondisi Xiaoyan yang tidak sadarkan diri, dan berkata dengan penuh keprihatinan. Cedera yang dideritanya sangat serius. Aku harus membawanya kembali ke klan kuno untuk segera beristirahat, dan meminta para tetua untuk membangun saluran ruang angkasa untukku. Suner juga dengan paksa menahan kelemahan di tubuhnya dan berkata, Yao Yun, panggil tetua tertinggi keluarga Yao kita. Selain itu, kami akan menyelidiki secara ketat setiap orang dalam keluarga medis kami, dan mereka yang tidak teridentifikasi akan dibunuh. Yao Wan mengerutkan kening dan memberi instruksi kepada kerumunan. Yoshigui, Nona Suner, tolong bawa kakak Xiaoyan bersamaku. Terdapat tempat suci di antara klan tabib, saya yakin tempat itu cocok untuk penyembuhan saudara Xiaoyan. Selain itu, kami akan menyumbangkan salah satu dari 2 pil suci tingkat 8 yang ada di keluarga obat kami kepada saudara Xiaoyan untuk kesembuhannya. Apapun yang Anda butuhkan, cukup bicara saja. Pergi. Suara itu meredam, dan kesibukan yang tegang pun dimulai di sini. Ayo kita pergi juga. Saya khawatir acara itu tidak akan diadakan di Taiping lagi. Para tetua dari beberapa ras kuno lainnya membawa murid-murid mereka kembali satu persatu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa upacara klan pengobatan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya begitu tak terduga. Pada akhirnya, jika bukan karena tembakan Xiaoyan, saya khawatir mereka semua akan hancur di tangan tahta suci. Dong dong dong. Lokasi geografis 7 klan kuno itu cukup aneh. Tepat ketika iblis Xiaoyan dan teknik terlarang Lesi menyerang dan menghancurkan prisma dimensi, sinar cahaya dan api yang tak terhitung jumlahnya menutupi separuh langit benua Douyun, yang tampak sangat aneh, dan segera dilepaskan. Banyak orang kuat telah memperhatikannya. Kuno, Tuan Patriark, gerakan ini datang dari arah klan pengobatan, dan melihat penampakannya, seharusnya ini adalah dunia pengobatan.
Beberapa tetua terkenal di klan kuno itu terikat pada Gu Yuan, dan Lao Mu memandang fluktuasi energi yang dahsyat di kejauhan dan berkata, "Tidak hanya itu, bahkan teknik pernapasan ini, yang sangat mirip dengan kekuatan tahta suci, namun teknik pernapasan ekstrim ini, saya khawatir tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Petarung Bintang 8. Yang satunya lagi agak mirip dengan Xiao Yan yang menyelamatkan klan kuno kami dari bahaya beberapa hari yang lalu." Gu Yuan berdiri di atas alun-alun kota kuno di langit, memandang dunia pengobatan dengan mata yang tak berujung. Ia tak kuasa menahan diri untuk berbicara. "Patriark, apa maksudmu?" Beberapa pejabat senior dari klan kuno di samping mengangguk mengerti. Seharusnya mendekati 10. Hubungan antara klan tabib dan tahta suci bagaikan air dan api. Selain itu, Xiao Yan adalah pembunuh yang membunuh malaikat pengembara tahta suci di benua bintang beberapa hari yang lalu. Aku khawatir keadaan tidak sesederhana yang kita bayangkan. Panggil tetua tertinggi dan pergilah ke dunia pengobatan. Aku duluan, kamu nanti. Gu Yuan memberi perintah, dan tiba-tiba tubuhnya menembus kehampaan, dan langsung menuju ke dunia pengobatan. Di tempat lain, 5 klan kuno, seperti klan roh, juga menggelar adegan ini, dan memanggil para tetua dari klan masing-masing untuk mempersiapkan acara selanjutnya. Hampir semua kekuatan di atas benua Douyun telah dianiaya oleh tahta suci, terutama 7 klan kuno, tetapi karena kekuatan ilahi tahta suci, tidak ada yang mampu melawan. Di tahta suci, ketiga uskup agung berjubah merah memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan yang disebut Paus, sang naga bahkan lebih menakutkan, tetapi para pengurus tahta suci di atas benua Douyun hampir seperti 3 uskup agung berjubah merah, sehingga mereka bisa begitu damai. Ini hanyalah kekuatan semu mereka, dan sama sekali tidak ada perhitungan bahwa dengan berkat sayap malaikat, kekuatan mereka akan menjadi luar biasa dan tak tertandingi. Jika melihat seluruh benua Douyun, di antara ras-ras kuno, bahkan kekuatan beberapa tetua tertinggi dan ras-ras yang sedikit lebih lemah hampir hanya ada di antara Dewa Do Bintang 8, dan itu pun hanya mereka yang pertama kali bereinkarnasi. Mirip dengan klan kuno, klan pengobatan, sebuah ras kuno tingkat tinggi, kekuatan para tetuanya hanya berada di tingkat reinkarnasi pertama, setengah langkah di alam tingkat kedua. Inilah juga alasan mendasar mengapa tidak ada kekuatan di benua Douyun yang berani melawan tahta suci. Karena tahta suci terlalu kuat, karena apa yang mereka sebut kepercayaan dan obsesi, begitu mereka terdeteksi, saya khawatir bisnis keluarga besar itu hanya akan hancur total. Namun, keadaan sekarang berbeda. Kemunculan Xiao Yan bagaikan pemicu terakhir yang menyulut semangat mereka. Mereka telah lama ingin melawan tahta suci, jadi mereka siap melancarkan serangan besar-besaran dengan bantuan semangat yang ditimbulkan Xiao Yan. Tahta suci hanyalah kekuatan asing, tetapi telah menindas mereka selama ribuan tahun, yang membuat penduduk asli merasa sangat kesal. Saudara Xiao Yan, kau pasti tidak sedang dalam masalah. Kau berjanji pada Suner bahwa ketika keadaan di benua Doudi sudah tenang, kita akan kembali untuk menemui Xiao Xiao dan yang lainnya. Seorang pria sejati, kau tak bisa mempercayai perkataannya begitu saja. Di dalam gua yang sunyi di tanah suci klan pengobatan, Titan roda emas berubah menjadi bongkahan batu kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi misterius yang menyelimuti Xiao Yan, melembabkan dan melindungi pancaran vitalitas terakhir Xiao Yan. Situasi Xiao Yan sangat rumit. Dia memiliki kekuatan iblis, tetapi kekuatan itu menyatu dengan api suci. Masuk akal jika dia akan hancur total di bawah tekanan kekuatan yang luar biasa itu. Namun dia berhasil. Dia berhasil menciptakan teknik bertarung yang belum pernah ada sebelumnya, yang kekuatannya setara dengan teknik terlarang. Namun kini tubuhnya kekurangan vitalitas. Jika bukan karena nyala api misterius yang mempertahankan vitalitasnya, saya khawatir dia pasti sudah binasa. Api itu agak mirip dengan api abadi dan api suci yang ada dalam daftar api suci, yang cukup aneh. Tapi jangan khawatir, semuanya, ini adalah tempat di mana leluhur keluarga tabib kita menyadari Tao, dan tempat ini juga dilindungi oleh kekuatan beberapa raksasa Titan beroda emas, yang pasti akan membantunya. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di samping Yaowan, seorang pria parubaya berambut hitam yang tegap dengan cermat memeriksa kondisi fisik Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Penatua tertinggi keluarga Yao, Yao Tianmo.
Kekuatan puncak dari lapisan reinkarnasi pertama saat ini adalah apoteker tingkat surga peringkat ke-8 tertinggi di dunia kedokteran. Begitu kekuatan itu mencapai reinkarnasi, ia memiliki nama eksklusifnya sendiri. Dan kau, gadis, nanti aku sendiri yang akan memurnikan ramuan itu untuk menenangkan sumbernya. Kali ini kau telah memicu segel reinkarnasi terlalu keras, dan aku khawatir akan ada beberapa efek sampingnya. Setelah beberapa saat, Yao Tianmo berkata dengan lembut, "Terima kasih, senior." Gu Yuan mengangguk cepat. En Suner telah berulang kali memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja, dan kekuatan khusus seperti jamur telah muncul di tubuh Xiao Yan, yang membuat Suner merasa tenang. Tunggu saja, klan tabib kita akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan saudara Xiao Yan. Sekarang dia butuh waktu, dan kita juga butuh waktu. Kirim seseorang untuk menjaga tempat ini siang dan malam, dan daftarkan tempat ini sebagai tempat terlarang tertinggi di dunia pengobatan saya, dan para pelanggar akan ditindak sesuai dengan aturan klan. Setelah Yao Tianmo selesai berbicara, Suner juga pergi mencari ruang latihan untuk beristirahat, dan beberapa anggota keluarga Yao tingkat tinggi serta Gu Yuan pergi ke markas keluarga Yao bersama-sama, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan apa yang akan terjadi dalam 3 hari ke depan. Saat itu juga, seluruh benua Douyun menjadi ramai. Kali ini, masih belum diketahui apakah mereka dapat mengandalkan kekuatan benua Douyun untuk mengusir tahta suci, atau justru dihancurkan oleh tahta suci.